Bayangkan, sebuah malam di Jakarta, langit gelap, lampu kota berbendar, dan layar-layar smartphone rakyat Indonesia. Satu nama kembali naik ke permukaan. Isu ijazah Jokowi. Isu yang sebetulnya sangat lama, tuduhan lama, tapi entah kenapa selalu hidup kembali, selalu ramai lagi, dan selalu menciptakan gelombang perdebatan yang seolah-olah hidupnya tidak pernah selesai. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Gembulisme Channel. Sebuah channel yang mencoba mereaksi, channel yang mencoba menafsirkan dari berbagai macam bentuk pemikiran-pemikiran Guru Gembul yang beliau curahkan di dalam kanal Guru Gembul dan Gembulikum. Mari kita mulai. Teman-teman, di dalam kesempatan kali ini ini hanyalah bagian dari operasi intelijen atau sebuah gimmick politik untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu yang jauh lebih menantang. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba menarik satu persatu benang kusut yang dimana menyertai di dalam isu ijazah Jokowi ini. Teman-teman, sebetulnya isu tentang ijazah Jokowi asli atau palsu ini bukanlah isu yang baru. Isu ini dimulai sejak 2022 yang dimana saat seseorang yang bernama Bambang Mulyono itu mengungkap dugaan ijazah palsu Jokowi. Tetapi pada waktu itu isu seperti ini ketika dilempar di tengah publik, di tengah badai, dan di mana pada waktu itu Jokowi masih kuat legitimasinya. Ketika isu itu dilempar keluar media, arus utama itu adem ayem. Bahkan publik pada waktu itu sibuk mengurusi urusan ekonomi karena pasca pandemi COVID-19. Kemudian pada tahun 2024 muncul kembali isu tentang ijazah Jokowi ini palsu atau asli itu kembali lewat tokoh hukum yaitu Bapak Egy Sujana, yang dimana pada waktu itu mulai agak serius sorotannya, tetapi ya seperti biasa lagi tetap tenggelam oleh hiruk pikuk politik nasional pada waktu itu. Dan puncaknya di tahun 2025 saat ini, yaitu ada trio Rismon, Roy Suryo, dan Dr. Tifa yang masuk gelanggang perhelatan dalam isu tersebut. Nah, disinilah Guru Gembul melihat perubahan dramatis. Di dalam videonya tersebut, Guru Gembul mengungkapkan bahwasannya Jokowi mulai emosional karena karena pada saat ini beliau tidak meniupkan angin agar isu ini terus muncul di permukaan publik kita. Teman-teman, disinilah bagian yang paling menarik dari analisis Guru Gembul di dalam video tersebut. Beliau menduga bahwasanya isu tentang ijazah Jokowi saat ini itu sudah tidak organik lagi, tidak muncul dari keinginan publik yang tulus, tidak muncul dari keinginan mencari kebenaran ilmiah, tidak, semua itu tidak. Lah, isu ini menurut Guru Gembul di dalam video tersebut itu seperti produksi industri, yaitu sebuah komoditas politik, sebuah lahan basah yang bisa menghidupkan banyak pihak. Karena apa? Dari analisis Guru Gembul tersebut, isu tentang ijazah Jokowi ini banyak yang diuntungkan. Yang pertama yaitu adanya konten kreator dan wartawan. Nah, mengapa konten kreator dan wartawan ini selalu diuntungkan dengan adanya isu Jokowi ini? Ya, setiap tuduhan, setiap klarifikasi, setiap debat langsung itu bisa dijadikan sebuah konten
yang dimana konten tersebut bisa menaikkan views dan subscribe, dan disitulah uang pada masuk. Selanjutnya, menurut Guru Gembul ada pihak lagi yang diuntungkan, yaitu pihak politisi, partai, dan lembaga-lembaga survei. Karena apa ya? Karena isu tentang ijazah ini itu membuat publik terbelah menjadi dua kubu. Kalau publik itu sudah terbelah, lah partai politik itu menjadi gampang untuk memetakan dukungannya, dan di situ survei menjadi laku keras. Selain itu, di dalam video tersebut Guru Gembul juga mengungkapkan ada sekelompok orang yang mendapatkan keuntungan di dalam adanya isu ijazah Jokowi ini, yaitu kelompok yang ingin menciptakan polarisasi di dalam masyarakat kita. Karena apa ya? Karena semakin banyak masyarakat yang saling menyerang, maka semakin mudah untuk mengatur opini yang akan dimunculkan. Lah, isu ini itu seperti bensin yang terus dituang di dalam api, dan selama masih ada api, semua pihak di atas itu mencari panggung masing-masing dan mengkondisikan agar keuntungan itu bisa masuk ke dalam kantongnya masing-masing. Namun teman-teman, puncak dari argumentasi dari Guru Gembul di dalam video tersebut yaitu bagi Guru Gembul, isu ijazah Jokowi asli atau tidak itu bukan hanya industri politik saja. Di situ, di dalam video tersebut, Guru Gembul juga mengungkapkan ada kemungkinan lain yang lebih gelap, yaitu adanya pengalian isu, adanya propaganda, bahkan adanya operasi intelijen. Karena setiap kali muncul isu ini, itu isu yang lain yang jauh lebih penting untuk negeri ini itu menghilang dari radar publik. Dalam video tersebut, Guru Gembul mencontohkan misalkan ketika kemarin ada demo besar-besaran tentang Indonesia gelap menuntut DPR untuk turun, terus adanya kasus pagar laut, dugaan korupsi tambang timah, dan lain sebagainya. Lah, isu itu tidak muncul di permukaan, kalah dengan isu tentang adanya ijazah Jokowi ini. Semuanya lenyap dalam bayang-bayang satu topik saja, yaitu ijazah Jokowi asli atau palsu. Lah, di sini pertanyaannya, apakah mungkin isu sebesar ini sengaja dipompa untuk menenggelamkan isu-isu yang lebih berbahaya bagi kekuasaan tertentu? Lah, di dalam video tersebut Guru Gembul seakan-akan berkata bahwasanya isu tentang ijazah Jokowi ini diciptakan bertujuan untuk menciptakan kebisingan yang besar agar kita sebagai rakyat kecil itu tidak mendengar lagi suara-suara yang benar dan yang penting yang urgent bagi negeri ini lagi. Dan yang menganalisis di video tersebut makin kuat, yaitu ketika Guru Gembul mengaitkan dengan teori propaganda Jacques Ellul, yang dimana di dalam bukunya Pak Ellul ini mengatakan bahwasanya propaganda itu bekerja lewat kebutuhan psikologis massa, yang maksudnya di mana ia memberikan identitas baru. Isu ijazah ini memberikan identitas baru. Identitas yang bagaimana? Yaitu identitas yang pro ijazah atau anti ijazah. Dan rasanya seperti jadi bagian gerakan yang kritis, padahal sebenarnya tidak mengubah apapun. Nah, di dalam isu tersebut seolah-olah memunculkan banyak pakar, ada pakar A, pakar B, pakar C, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kemunculan pakar-pakar itu tidak mengubah apapun kondisi negeri ini. Selanjutnya, di dalam video tersebut Guru Gembul juga mengungkapkan dari teorinya Pak Ellul tadi, yaitu adanya repetisi. Isu ini terus diulang-ulang di media, di YouTube, di TikTok, bahkan dijadikan suatu debat publik, dan itu terus sering diulang-ulang hingga akhirnya drama seperti isu ijazah Jokowi ini itu bisa diterima kebenaran emosionalnya.
Karena apa? Ya karena terus diulang-ulang dimunculkan di berbagai macam media sosial kita, baik itu di televisi maupun di berbagai macam media sosial kita. Sehingga kita sebagai rakyat kecil tidak menyadari bahwasannya itu sudah kita terima sebagai kebenaran emosional di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, di dalam video tersebut Guru Gembul juga menjelaskan bahwasanya propaganda itu tidak harus bohong. Ia hanya menggunakan fakta yang dipilih-pilih saja atau dipilah saja, dan fakta yang sudah dipilih itu disajikan dengan framing tertentu. Lah, di dalam kasus ijazah Jokowi ini juga nampaknya seperti itu. Fakta dan data yang ditampilkan itu tidak bohong, itu adalah sebuah fakta. Tapi ada fakta lain yang disembunyikan, fakta yang tidak benar-benar urgent itu dimunculkan di framing, dan seolah-olah itu ada yang mengarahkan. Selanjutnya, Guru Gembul juga menjelaskan bahwasannya propaganda itu bisa menciptakan suatu perdebatan yang kosong, masih didasarkan pada pendapatnya Bang Elul tadi. Karena apa? Di dalam isu ini kita mengetahui bersama bahwasanya Pak Jokowi itu sudah lengser. Ya kalaupun ijazahnya tidak valid, apa langkah hukumnya? Apa targetnya? Apa tujuan akhirnya? Lah, kita sebagai masyarakat itu tidak pernah diberikan tujuan dari adanya isu ini. Yang kita lihat, yang kita tonton itu hanya perdebatan. Kita itu hanya disuruh berdebat. Begitu sempurna, begitu klasik, dan begitu propagandis. Dan ini alarm untuk kita semua bahwasanya apakah memang isu tentang ijazah Jokowi asli atau palsu itu benar-benar muncul dari masyarakat atau hanya memang dimunculkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang ingin isu tentang keurgenan ekonomi politik yang ada di Indonesia ini lenyap karena ditelan adanya isu ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Di dalam akhir video tersebut, Guru Gembul menegaskan bahwasanya beliau tidak menuduh. Beliau hanya mengajak kita untuk berpikir lebih kritis, karena untuk menghadapi semuanya kita harus mempertanyakan. Ketika isu itu bermunculan lagi, tentu siapa yang diuntungkan? Kenapa isu tentang ijazah ini sangat panjang sekali? Kenapa ia muncul di momen-momen tertentu saja? Dan kenapa selalu ada isu besar lain yang tenggelam bersamanya? Dan mungkin pada akhirnya kisruh ijazah ini bukan soal ijazah lagi, bukan soal tentang kebenaran, bukan soal tentang akademik. Mungkin ini tentang manipulasi perhatian publik saja, yaitu tentang bisnis politik, tentang industri besar yang hidup dari kebingungan masyarakat Indonesia. Dan kita sebagai rakyat kecil hanya letih, terjebak dalam pusaran yang tidak pernah selesai. Jadi di sini pertanyaannya bukan lagi ijazah Jokowi asli atau palsu. Pertanyaannya adalah mengapa isu ini harus terus hidup dan siapa yang paling diuntungkan? Karena kadang itu yang membuat cerita semakin ramai itu bukan apa yang terjadi, melainkan siapa yang ingin kita melihat ke arah tertentu. Oke teman-teman, demikian reaksi dalam video kali ini. Semoga apa yang saya ungkapkan ini menjadi pelajaran kita semua dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan jumpa lagi di video selanjutnya.